Shalom Jemaat, Tuhan memberkati. Ini adalah kebaktian online kita yang sudah sekian banyak. Saya percaya setiap Anda pasti sudah bertumbuh. Saya punya saran untuk kita kebaktian lewat layar seperti ini bagaimana caranya? Supaya ada disiplin rohani, saya himbau agar semua kita itu menentukan jam yang pasti. Contohnya, pukul 7. Pukul 10, pukul 1, pukul 4, bahkan 7 malam. Kalau hari Sabtu tentunya juga bisa. Seperti jam-jam Army of God, youth kita, teens kita, sesuaikan. Nah, jangan kita terus menganggap kita bisa pause atau rewind ke belakang atau forward nantinya ke depan. Kita anggap sebagai suatu ibadah, masing-masing punya disiplinnya. Duduk bersama dengan keluarga, atau jikalau Anda sendirian, alangkah baiknya ajak anggota keluarga tercinta supaya mereka juga dengar firman, ikut memuji menyembah, ya. Konsentrasi sekalipun di depan adalah gadgetnya atau mungkin di depan layar televisi. Anggap seperti ibadah yang fisik di dalam gereja. Dari awal hingga doa berkat, ikuti semuanya supaya kita bisa bertumbuh, ya. Dan termasuk pengumuman, persembahan, lagu-lagu pujian, dan firman. Bahkan doa penutupan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita melatih diri kita untuk terus beribadah. Sebab perkara lahiriah itu terbatas, tapi ibadah itu gunanya nyata. Dan itu berfaedah bukan hanya untuk kehidupan yang kelihatan, tapi terutama kondisi hati kita. Dan dampaknya itu kekal. Saudara-saudara, ya. Dan saya jadi ingat waktu saya berkhotbah awal-awal kita adakan online, 2 kali hari Minggu saya cover topik tentang Ayub di pasal 1 dan pasal 2. Sekarang saya mau berikan satu pesan dari pasal terakhir Ayub yaitu 42. Kita buka Ayub 42. Ya. Jadi saya jadi ingat kata pengkhotbah, the end of something, the end of a thing is better than its beginning thereof. Akhir dari sesuatu itu jauh lebih penting daripada permulaannya. Bagaimana pertama-tama kita memasuki lembah corona, lalu kita semuanya harus berada di rumah-rumah. Itu satu hal, karena itu kan di luar dugaan manusia. Itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita keluar dari krisis ini menjadi lebih dari pemenang adalah pilihan. Saya sangat excited waktu saya mengajarkan waktu saya ajarkan kitab Ayub pasal 1 dan 2. Sekarang saya jauh lebih excited untuk ajarkan pasal 42. Karena ini akan mengajarkan kepada kita dan menceritakan bagaimana Ayub mengatasi masalahnya. Bagaimana Ayub keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang dari krisis kehidupannya. Ayub pasal 42, judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Saya kasih judul tema begini, ambil catatan, pakai HP juga nggak apa-apa. Judulnya berkat setelah krisis, saya ulangi, berkat setelah krisis. Bukan berarti kita ini tamak, atau kita ini matre. Bukan mencari berkat itu selalu bicara tentang sesuatu yang material. Tapi kita ini semua adalah umat yang diberkati dan dipilih. Karena itu hati kita tertuju kepada Tuhan, mata kita harus menuju ke depan. Dan kita percaya ada berkat yang menanti kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, itu yang Tuhan sediakan. Kalau kita jadi orang percaya, percayalah yang demikian. Kita aja disebut sebagai orang percaya Tuhan. Itu di situ ada believer. They are all believers. Mereka semua adalah orang percaya. Kalau kita orang percaya, jangan ragu, jangan bimbang. Jangan negatif pikiran. Suasana situasi sekeliling kita, segala sesuatu yang terjadi boleh terpuruk. Tapi hati tidak boleh ikut-ikut terpuruk. Perahu boleh tenggelam. Tapi selama kita masih punya 2 kaki, berlandaskan iman, kita bisa berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Hati urus sendiri. Ayub ini mengalami berkat setelah krisis kehidupan. Ini yang saya doakan agar setiap jemaat kita semuanya juga mengalami berkat seperti Ayub.
Ayat pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pasal 42 ayat 1 dimulai dengan jawaban Ayub kepada Tuhan. Setelah pasal-pasal sebelumnya, Ayub mengeluh kesahkan nasib buruk yang dia alami. Dia tidak menuduh Tuhan, dia tidak kepahitan. Dan dia juga tidak mengutuki Tuhan, seperti yang diinginkan oleh istrinya di pasal pertama. Di pasal-pasal ayat-ayat awal. Istrinya kan berkata, kutuki saja Tuhan, kenapa kamu masih tetap setia sama dia? Kenapa kamu masih memuja Tuhan? Kenapa masih menyembah dia? Bukankah dia mengizinkan semua buruk ini terjadi dalam kehidupanmu? Ayub menegur istri sendiri dan berkata, Tuhan mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dengan demikian Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Ya, namun tidak dipungkiri bahwa sepanjang perjalanan Ayub setelah kehilangan orang-orang yang dia cintai, anaknya semua mati, tubuhnya penyakitan, hartanya ludes semalam, tidak gampang bukan? Belum lagi rasa sakit yang tidak manusiawi yang dia harus alami pada tubuhnya sendiri. Sehingga dia harus menggaruk-garuk yang namanya kulitnya itu dengan beling, dengan kaca, karena saking gatal dan sakitnya. Ayub ini dalam keadaan tidak tahan. Dia sempat keluh kesahkan, Lord, why do you allow this to happen? I'm innocent. Aku ini gak bersalah. Aku ini innocent Tuhan, aku ini gak bersalah. Aku salah apa? Dia tidak mengutuk Tuhan, tapi dia membela diri dan berkata, why me? Sedikit memberikan review latar belakang. Nah, Tuhan setelah sekian lama diam, dan Ayub ditekan oleh teman-temannya. Teman-temannya itu naif sekali dan berkata, kamu pasti ada salahnya. Kamu itu pasti ada dosa yang kamu sembunyikan. Kenapa kamu alami semua malapetaka? Manusia itu kan gampang ya. Kalau lihat orang mujur kita iri. Nanti kalau kita lihat orang malang, kita kutuki dan berkata itu orang pasti ada salah sama sorga. Manusia itu ternyata tidak multidimensional. Mereka hanya menilai, kita ini seringkali hanya menghakimi dan menilai apa yang kasat mata. Nah, Ayub semakin sengsara. Punya teman seperti ini, punya kawan seperti ini, buat apa lawan? Bukankah mereka sahabat karib saya? Elifas, ya kan, Sofar, 3 teman-temannya dan Bildad ini. Masing-masing adalah teman karib. Sahabat sejati, mungkin teman dari sekolah. Tapi mereka semua menuduh, jari mereka tudingkan kepada Ayub, lu pasti ada salahnya. Gak mungkin lah kejadian apes begini ini bertubi-tubi itu pasti ada sesuatu pada dirimu. Ayub semakin menderita, bukannya dia itu diberikan empati, tapi malah justru dihakimi. Lalu dia semakin berkeluh kesah, groaning, ya. Dia bukan ngomel sih, tapi dia hanya berkata, dia berkata, kenapa Tuhan? Aku ini tidak salah. Semakin dia ditekan, semakin bela diri dan berkata, I'm innocent. Nah, Tuhan akhirnya memecah hening cipta. Dia akhirnya mulai berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, Tuhan tunjukkan kebesarannya dan misteri Allah yang tidak bisa dipahami dengan otak manusia yang hanya sebesar genggaman tangan. Ayub direndahkan. Tuhan tidak marah sama hambanya. Tuhan hanya rendahkan hatinya. Ayub, you don't know everything. Kamu tidak tahu segala sesuatu. Jangankan yang terjadi di bumi. Yang terjadi di hidupmu, di lubuk hatimu aja tidak segala sesuatu kau pahami. Saya jadi ingat kata-kata Yeremia berkata begini. Hati manusia itu licik sekali. Sehingga kita sendiri tidak mengenali hati yang ada di tubuh kita ini. Kita tidak pernah bisa mengerti kenapa kita bisa begini. Tuhan tegur Ayub bukan karena dia berdosa. Tuhan tegur cara berpikirnya yang kekanak-kanaan. Sehingga Tuhan berkata, Ayub, kamu mencoba menilai sesuatu yang jauh lebih tinggi dari pikiranmu. Ayub, Tuhan berkata, aku itu tidak bisa selalu kau masukkan di dalam akalmu. Cara kerjaku lebih tinggi, jalanku lebih tinggi daripada jalanmu setinggi sorga dari langit. Akhirnya Ayub menjawab. Nah, kita sekarang lihat ayat pertama lagi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan.
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub drop semua teorinya. Dia berkata, aku tahu sekarang bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada rancanganmu yang akan pernah gagal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami suatu tantangan dalam hidup ini, krisis kehidupan, biasanya semua teori kita akan ditantang. Dan pada saat itu, yang hanya bisa berdiri teguh, bukan orang yang punya teori belakang. Jikalau iman kita hanyalah berdasar pada pengetahuan-pengetahuan otak semata-mata, kita akan goyah. Itulah sebabnya Ayub bisa lulus ujian sampai pasal terakhir Tuhan nanti memuji dia. Karena Ayub bukan hanya dia tahu tentang Allahnya, tapi dia mengenal Tuhannya. Disinilah perbedaan antara knowing God and knowing about God. You can know about me, you may not know me personally. Contohnya, kita bisa mengenal tentang seseorang. Kita punya info-infonya atau biodatanya. Tapi nggak akan seberapa dibandingkan dengan istri orang itu. Atau mungkin orang tuanya, atau anaknya, atau kerabatnya yang mengenal dia secara intim dan pribadi. Makanya itu Ayub berkata di sini, aku tahu, I know. Bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rancanganmu yang gagal, ya Allah. Ayub puas dengan mengenal Allahnya. Sekalipun mungkin dia masih bingung dengan banyak hal di hidup ini. Why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kau izinkan? Kenapa ada orang sengsara, orang baik sengsara? Kenapa ada orang jahat yang makmur? Kenapa bumi ini ke arah sini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada banyak pertanyaan kita. Hati ini bisa penasaran, saudara. Kadang-kadang kita bisa mulai dengan titik bawah. Cukup mengenal Allah saja. Hatiku puas. I know whom I have believed in. And I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Karena aku tahu dan mengenal siapa yang kupercayai dan aku yakin bahwa Dia sanggup untuk memelihara apa yang kupercayakan padanya hingga hari terakhir hidupku atau Dia memanggilku. Aku tahu bahwa Engkau. Aku tahu bahwa Engkau. Aku tahu bahwa Engkau. Aku tahu bahwa Engkau. Bukan aku tahu tentang Engkau. Aku tahu tentang Engkau. Aku tahu tentang Engkau. Bukan, Ayub berkata dengan jelas, aku tahu bahwa Engkau. Aku tahu bahwa Engkau, dengan kata lain, aku mengenal Engkau. I'm sorry Lord. I'm sorry kalau selama ini aku berdebat pikiran. Semakin aku ingin untuk mengerti Tuhan, semakin aku ingin untuk interogasi, untuk menyelidiki Allah, semakin gagal total saya. Aku kembali ke kasih mula-mula. Kepada iman yang seperti anak-anak itu. Aku cukup happy hanya mengenalmu. Yang ku tahu hanya satu. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Aku bodoh dungu seperti hewan, gak apa-apa asal aku tetap di dekatmu. Yang ku tahu hanya satu ini. Dia kerjakan seturut firman-Nya, semua bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan, pokoknya seturut kasih-Nya bagiku. Ini tidak ku ragu. Yang ku yakin Dia sediakan tepat waktu seturut kasih-Nya bagiku. Katakan selalu pada diri sendiri, aku tahu Dia sanggup.
Aku tahu rencananya tidak akan gagal. Udah, ketika kita bingung, jangan berpikir jauh, nanti malah naik kuda cepat, liar, dan hilang tersesat. Pikiran kita itu bisa membawa kita jauh karena hati itu licik. When you are confused, stay calm. Dalam tinggal tenang kekuatanmu. Ketika kita panik, dengan bertobat dan berdiam diri, di situ ada pertolongan Tuhan. Cukup Anda berkaca dengan firman atau kaca beneran. Kalau nggak ada orang sekeliling yang melihat, katakan pada dirimu sendiri, yang ku tahu, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rancangannya tidak akan gagal atas kehidupanku. Kalau perlu, nyanyikan lagu seperti yang kita nyanyikan tadi. Udah itu aja. Simplicity, simplicity, simplicity. Stay simple, stay humble. Stay humble, stay simple. Sederhana saja pikiran itu. Jangan berpikir jauh melebihi takaran iman yang Tuhan percayakan. Setiap musim itu ada kekuatan sendiri. Jangan melebihi. Bukan berarti kalau kita beriman itu kita jadi bodoh, nggak mikir logika. Bukan. Bukan begitu maksudnya. Tapi belajar untuk menguasai diri sebelum hati jadi liar ke sana sini. Karena Tuhan tidak bisa dipahami dengan otak kepala kita. Jalan-jalan Tuhan lebih tinggi. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, kita lihat ayat 2. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ayub disindir Tuhan. Kan dari tadi kan, dia selalu bela diri. Memang sih dia nggak salah. Tapi bukan berarti bahwa dia bukan orang berdosa. Ayub salah orientasi. Saya ulang lagi firmanmu. Tuhan bilang begini, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Ini kata Ayub sekarang. Menjawab Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tanpa pengertian aku telah bercerita. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui. Garis bawah itu. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui. Saya jadi ingat pemazmur berkata begini. Seperti anak disapi aku mau di dekatmu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan memikirkan hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tapi aku tenangkan jiwaku seperti anak disapi di samping ibunya. Ayub berkata, maaf ya Tuhan, tanpa pengertian aku terlalu banyak bicara. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Sebuah pelajaran berharga di ayat yang ketiga. Bahwa kadang-kadang ya, kita boleh cukup puas. Tidak tahu sesuatu. Kepo hati itu harus ada batasnya. Kadang-kadang kepo itu tanpa kita sadari agak sedikit melanggar perbatasan sorga. Bapak ibu saudara, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh mikir, tapi Roma 12 ajarkan bahwa pikiran kita tetap harus guided by the truth. Pikiran kita itu harus dituntun sama Roh Kudus. Bukan berarti nggak boleh pakai logika, tapi pembaharuan akal budi itu perlu. Di sini Ayub mengakui sebagai orang pintar ya. Iman tidak buta. Tapi iman tidak bisa mendahului Tuhan. Dia berkata, Tuhan, sorry ya, aku terlalu banyak bicara tentang sesuatu yang tidak ku ketahui. Hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Sesuatu yang tidak aku kendalikan. Aku tidak bisa pegang kendali. Bapak, Ibu, Saudara, be content. Sometimes we must be content to stay in the dark on certain matters. Kadang-kadang kita perlu puas. Nggak tahu nggak apa-apa, gitulah kira-kira. Kita perlu tenang. Sekalipun we cannot figure out everything, sekalipun kita tidak bisa seolah-olah menteorikan segala sesuatu, nggak bisa memasukkan ke akal segala perkara, kadang-kadang it's okay untuk kita di dalam tanda kutip kegelapan. I don't know, but I trust you. Kadang-kadang iman itu bunyinya begitu. Setelah kita berusaha maksimal, setelah kita berupaya sejadi-jadinya, ada satu titik tidak bisa menggantikan dengan apa-apa. Kata berserah. I surrender all.
I've done all I could. Aku sudah lakukan bagianku secara maksimal. Semua yang ku tahu sudah ku praktekkan. Tapi tetap ujungnya, aku berserah kepadamu Tuhan. It's okay not to know everything. Bukankah Tuhan menyembunyikan paling tidak masa depan dari manusia, supaya manusia hatinya humble selalu? Siapa di antara kita bisa tahu ke depan itu apa? Kalau kita dapat sesuatu profesi nubuatan, itu pun samar-samar, bukan? Kita kan nggak tahu sampai setiap kisi-kisinya. Jadi, disitulah gunanya iman, percaya kepada Tuhan. Di sini Ayub mengakui, aku terlalu terburu-buru untuk mengetahui perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku. Perkara ajaib ini bukan miracles, tapi perkara yang dia tidak pegang kendalinya. Sesuatu yang tidak aku ketahui, aku terlalu terburu-buru. Terlalu tergesa-gesa untuk tahu. Bapak, Ibu, Saudara, be content to be in the dark sometimes. Kadang-kadang nggak apa-apa berada di tempat yang remang-remang dan kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. I want to see Jesus.